Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Selamat pagi. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yohanes 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa perkawinan di Kana. Pada waktu itu Yesus diundang oleh keluarga mempelai ini karena saya yakin mereka cukup kenal dekat, karena itu mereka diundang. Demikian pula dengan kita kan, kalau kita diundang oleh seseorang dalam pernikahan keluarga mereka, pasti kita cukup mengenal. Yesus hadir di sana bersama ibunya dan juga murid-muridnya. Tetapi ternyata ada peristiwa yang tidak terduga terjadi. Mereka kehabisan anggur. Demikian pula dalam kehidupan kita, mungkin ada hal-hal yang peristiwa yang tidak kita pikirkan bisa saja terjadi tiba-tiba. Hal-hal yang membuat kita merasa cemas, panik, bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja dalam hal keluarga, ekonomi, pekerjaan, atau apapun juga. Itu bisa saja terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita pelajari dari kisah ini adalah kita harus ingat bahwa ada Yesus di sana. Bahwa ketika kita mengundang Yesus dalam kehidupan kita, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Jadi ketika peristiwa apapun terjadi dalam hidup kita, maka ada Yesus dalam diri kita. Seperti hari-hari ini mungkin orang panik dan takut, cemas karena ada virus corona yang bertebaran entah ada di mana saja. Oleh sebab itu kita jangan sampai lupa bahwa kita punya Yesus yang luar biasa di dalam diri kita. Kita harus ingat. Dan di sini kita juga melihat Ibu Maria yang peduli akan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Mari kita juga jadi seperti Ibu Maria yang peduli ketika ada satu peristiwa, kita juga mau peduli, mau ambil bagian, kita mau berusaha menolong orang-orang di sekitar kita supaya keadaan menjadi lebih baik. Kemudian ada juga bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh orang-orang ini supaya peristiwa mujizat itu terjadi. Ada pelayan-pelayan yang mau taat mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika itu mungkin ada risiko yang harus mereka tanggung. Bayangkan kalau ketika dicedok itu airnya bukan air anggur yang baik. Dia tidak berbantah-bantah, tetapi pelayan-pelayan ini mengerjakannya dengan baik. Mari kita juga mau taat ketika peristiwa-peristiwa buruk mungkin terjadi dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita juga mau taat seperti pelayan-pelayan ini, mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah taat mengikuti setiap firman-Nya, sehingga mujizat itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Setiap ketaatan kita pasti ada hasilnya. Ketika kita taat, kita pasti akan mengalami mujizatnya. Apa yang kelihatannya kacau, buruk, dapat terselesaikan dengan baik ketika kita taat kepadanya. Apa yang kelihatannya biasa akan menjadi luar biasa ketika kita menyerahkannya kepada Yesus. Ketika air tawar itu air biasa kita serahkan kepada Yesus, ada mujizat yang terjadi, air itu berubah menjadi anggur, bahkan kualitasnya itu sangat baik sekali. Apa yang hari-hari ini mungkin kelihatan biasa dalam kehidupan kita, mungkin kita orang-orang yang biasa-biasa saja, mungkin pekerjaan kita biasa-biasa saja, keluarga kita mungkin biasa-biasa saja,
atau apapun yang ada dalam kehidupan kita rasanya sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi jangan pernah takut, ingat ada Yesus dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita kepada Tuhan, maka ada yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari hari ini kita belajar bersama-sama, jadilah anak Tuhan yang tetap tenang, tidak panik ketika menghadapi permasalahan, dan tetap percaya bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Lakukan firman-Nya, dan mari kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka hal yang biasa itu menjadi luar biasa. Keluargamu yang biasa, usahamu yang biasa, pekerjaanmu yang biasa, yang mungkin sehari-hari terdampak karena pandemi ini, maka menjadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita lakukan perkara-perkara yang ajaib, karena Tuhan tidak terbatas untuk melakukannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati mujizatnya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.